Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Cibodas Dogar. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan berbagi terkait apa yang harus kita lakukan sebelum membeli domba, kayak gitu ya. Yang harus kita perhatikan sebelum membeli domba, mau jenis domba petet, pejantan, gajalon, danten, indukan, beloan, apapun itu ya grade jenis dombanya, maka yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah kesehatannya. Ya, bisa dilihat domba itu sehat atau tidaknya itu bisa dilihat dari kotoran yang dikeluarkan itu berbutir-butir atau dia menggumpal ya. Kalau berbutir-butir itu biasanya dombanya sehat. Kalau bergumpal-gumpal ya atau sampai lembek kayak gitu, berarti dombanya tidak sehat ya. Keadaan suasana perutnya tidak sehat, dalamannya tidak sehat, pemirsa ya. Nah itu terus bisa dilihat lagi domba itu sehat atau tidak, dilihat dari kondisi tubuh ya yang stabil ya, dia tidak ceking, tidak begang, tidak kurus ya. Pada umumnya kalau domba kurus itu biasanya tidak sehat. Ada juga yang domba kurus itu dia disebabkan karena kurang parah gitu. Kalau domba kurus itu patut dicurigai, berarti domba itu tidak sehat. Terus yang ketiga, dilihat dari segi semangat dan tidaknya makan. Kalau domba itu semangat ya, itu sebagai ciri pertanda itu domba itu sehat gitu. Kalau makannya tidak semangat, tidak bergairah, tidak nafsu, ya patut curiga ya, berarti domba itu tidak sehat. Yang ketiga, yang keempat, tadi kan itu ciri domba sehat ya, kotorannya bagus, kemudian badannya juga stabil, tidak kurus, nafsu makannya juga bagus ya. Itu penampakan sehat begitu ya. Kedua ya, sebelum kita beli domba itu lihat dulu tubuhnya mulus enggak. Maksudnya mulus di sini adalah tidak ada cacat. Mulai dilihat silahkan sama pemirsa ya. Jadi sebelum beli itu lihat dulu dari awal, dari bawah sampai atas, dari bawah kakinya kayak gitu ya. Kakinya ada cacat enggak? Terus pertengahan bawah perutnya ada cacat enggak? Siki kanjutnya ada cacat enggak? Ekornya atau bawah dagunya ada cacatnya. Nah, baru atasnya dilihat. Nah, hidungnya cacat enggak gitu ya. Matanya, telinga, tanduk ya. Bahkan di punggungnya misalkan ada cacat enggak kayak gitu ya. Nah itu dilihat pemirsa ya. Jadi kemulusan domba itu harus diperhatikan. Jadi sebelum pemirsa melakukan jual beli itu dilihat dulu kayak gitu ya. Poin yang kedua itu kemulusannya. Yang ketiga, sebelum membeli domba itu apa yang harus dilakukan, yaitu melihat secara langsung ya. Terkecuali bagi orang-orang tertentu yang hanya cukup dengan melihat video pun juga udah cukup, dia udah pengalaman kayak gitu ya.
Kalau yang belum pengalaman dan dia tidak memiliki keyakinan, kita hanya dengan melihat video itu cukup, maka dia harus melihat secara langsung kayak gitu. Biar nanti jual beli domba yang dilakukan kayak gitu penuh kepuasan kayak gitu ya. Tidak ada sesuatu yang mengganjal. Ya. Terus juga yang perlu diperhatikan itu sebelum membeli domba kayak gitu, selain kemulusannya juga jarak ya, jarak dan daerah juga yang harus diperhatikan ya. Kenapa kayak gitu? Sebab nanti beda cuaca, beda pengkondisian. Nah, itu yang harus dipersiapkan kayak gitu. Kalau yang belum tahu kayak gitu ya. Misalkan ini domba dari Tasik kayak gitu ya. Pas dibawa ke sini kok nafsu makannya beda ya kayak gitu ya. Ya wajar kayak gitu karena emang jenis rumputnya juga beda, rasa rumputnya juga beda, cuaca juga beda. Nah, itu juga yang perlu dipahami sehingga apa tidak merasakan kekagetan kayak gitu. Kenapa ya kalau di video itu makannya semangat tapi ketika pas udah nyampe di sini makannya nggak semangat gitu. Nah, itu ya. Itu saja mungkin pemirsa 4 hal minimal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan jual beli domba atau sebelum membeli domba. Terima kasih. Jangan lupa banyak-banyak beristighfar dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.